Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dunovianti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Universitas Islam Majapahit. Saya akan menyampaikan materi tentang membaca kritis dalam mata kuliah keterampilan membaca. Membaca kritis adalah kemampuan pembaca mengelola bahan bacaan secara kritis untuk menentukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna secara tersirat. Membaca kritis artinya dalam proses membaca, seorang pembaca tidak hanya menangkap makna yang tersurat, namun juga menangkap makna yang tersirat. Albert tahun 2001 meyakinkan bahwa membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggung jawab, mendalam, evaluatif, analisis, dan bukan hanya ingin mencari kesalahan penulis. Ciri-ciri pembaca kritis. Yang pertama, membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Yang kedua, membaca tidak langsung menyetujui pendapat pengarang. Ketiga, membaca karena ingin mencari suatu kebenaran. Yang keempat, selalu terlibat dengan permasalahan gagasan utama dalam sebuah bacaan. Yang kelima, membaca kritis berarti mengelola bahan bacaan. Menurut Sudarsono, ada 4 teknik yang dapat digunakan dalam membaca kritik. Yang pertama, mengenali isi bacaan, yaitu mengenali fakta dan menginterpretasikan apa saja yang dibaca, dengan kata lain mengerti ide pokok, mengetahui fakta penting dan dapat membuat kesimpulan serta menginterpretasikan ide-ide tersebut. Yang kedua, menguji sumber penulis. Kita harus mencari kebenaran, misalnya mengetahui di bidang apa penulis itu berkompeten. Dalam hal ini termasuk uji pandangan, tujuan, dan asumsi penulis yang terdapat dalam tulisannya untuk membedakan apakah tulisan itu fakta atau opini. Yang ketiga, interaksi antara penulis dan pembaca. Pembaca tidak hanya mengetahui maksud penulis, tetapi juga membandingkan dengan pengetahuan yang dimilikinya dari penulis-penulis lainnya. Yang keempat, terbuka terhadap gagasan penulis. Pembaca hendaknya menghargai pendapat yang dikemukakan oleh penulis, kemudian penulis mempertimbangkan dan menguji alasan dengan alasan yang logis dan interpretasi yang berdasar. Tujuan membaca kritis. Yang pertama, memahami tujuan penulis atau pengarang. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan membaca kritis. Yang ketiga, memahami organisasi tulisan atau bacaan. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Ada 8 keterampilan berpikir yang dilatih untuk meningkatkan kemampuan membaca kritis, yaitu yang pertama, keterampilan memfokuskan. Yang kedua, keterampilan mengumpulkan informasi. Yang ketiga, keterampilan mengingat. Yang keempat, keterampilan mengorganisasi. Yang kelima, keterampilan menganalisis. Yang keenam, keterampilan menggeneralisasi. Yang ketujuh, keterampilan mengintegrasi. Yang kedelapan, keterampilan mengevaluasi. Kedelapan keterampilan berpikir tersebut adalah keterampilan yang bersifat kontinu yang Anda perlukan sebagai seorang pembaca kritis agar Anda dapat mengumpulkan informasi, kemudian mengolah informasi secara kritis, menganalisis, generalisasi, dan mengintegrasikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh atas isi bacaan dan diikuti dengan sikap penyikapan atas gagasan penulisnya. Ragam membaca kritis. Yang pertama, membaca teliti. Yang kedua, membaca pemahaman. Yang ketiga, membaca ide. Dan yang keempat, membaca sastra. Teknik membaca kritis. Sebelum Anda melaksanakan kegiatan membaca kritis, terdapat teknik-teknik
diketahui dan dipahami oleh pembaca, yakni 1. Kemampuan mengingat dan mengenali bacaan. Yang kedua, kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. Yang ketiga, kemampuan menganalisis bacaan. Yang keempat, kemampuan menilai isi bacaan. Dan yang kelima, kemampuan mengkreasikan bacaan atau menciptakan bacaan.